Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kesehatan masyarakat, seminar pendidikan kesehatan masyarakat. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kabupaten Sintang tahun 2023. Pertama, yaitu latar belakang masalah. Sanitasi merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan dan pembangunan yang sehat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tujuan ini termasuk dalam tujuan 6, yaitu sanitasi dan air bersih, yang memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi berkelanjutan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sanitasi adalah upaya untuk memantau lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi manusia, khususnya yang mempengaruhi dan mengganggu perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Buang air besar sembarangan atau BABS adalah perbuatan membuang kotoran atau tinja di tempat terbuka sehingga mencemari lingkungan, tanah, udara, dan air. Data nasional menunjukkan 30,32 juta orang di Indonesia dari 287,8 juta penduduk masih buang air besar sembarangan. Dari total penduduk tersebut, 81% memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dan 30.149 desa telah dinyatakan sebagai desa ODF atau Open Sanitation Free. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan proporsi kurang lebih 10 warga yang buang air besar di Deli pada tahun 2018 sebesar 88,2%. Jika melihat data tersebut, Indonesia masih mempunyai permasalahan besar dalam penggunaan toilet. Oleh karena itu, diperlukan dukungan terhadap program tersebut dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pencapaian dan akses terhadap sanitasi di desa-desa ODF. Sementara di Kalimantan Barat, sebanyak 636.138 orang atau 34,40% masih buang air besar sembarangan. Kabupaten Sekadau merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Barat yang masih banyak masyarakatnya yang buang air besar. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau menunjukkan sekitar 45,94% masyarakat masih melakukan buang air besar sembarangan. Dengan Desa Langa Penghubung menjadi salah satu desa dengan presentasi tersebut. Proporsi penduduk yang buang air besar sembarangan masih tinggi, yaitu sekitar 72,8%. Pemanfaatan jaman sehat di Kabupaten Sintang tahun 2020 dilaporkan dari 116.060 orang per kakak terhadap 1.410 toilet bersama atau komunal dengan jumlah penduduk 2.756 kakak yang menggunakannya. Sementara itu, jaman sehat semi permanen memiliki 74.334 instalasi dengan populasi pengguna 73.498 orang. Terdapat toilet sehat dan permanen 8.125 orang dengan populasi pengguna 125 orang, sehingga jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 76.379 orang. Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian di kawasan Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dengan judul Faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kabupaten Sintang. Selanjutnya, rumus masalah. Yang pertama, pernyataan masalah. Pemerintah dalam upaya sanitasi lingkungan sudah banyak melakukan Open Defecation Free atau ODF pada tahun 2023 ini. Sudah mencapai 100 desa lebih yang sudah ODF. Untuk mencapai keberhasilan dalam ODF tersebut, masyarakat juga harus berubah pola hidup dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Sementara itu, kenyataan di lapangan masyarakat yang sudah memiliki jamban di rumah masih saja melakukan praktik BABS di sungai. Sehingga peneliti perlu membahas lebih lanjut tentang faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang tahun 2023. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Merujuk dari permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kecamatan Sintang tahun 2023. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan
khusus. Yang pertama untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan masyarakat daerah aliran sungai dengan perilaku buang air besar sembarangan. Yang kedua untuk mengetahui hubungan antara sikap masyarakat daerah aliran sungai dengan perilaku buang air besar sembarangan. Yang ketiga untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan masyarakat daerah aliran sungai dengan perilaku buang air besar sembarangan. Yang keempat untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan jamban masyarakat daerah aliran sungai dengan perilaku buang air besar sembarangan. Yang kelima untuk mengetahui hubungan antara jarak rumah ke tempat diambil selain di jamban masyarakat daerah aliran sungai dengan perilaku buang air besar sembarangan. Yang keenam untuk mengetahui hubungan antara dukungan tokoh masyarakat di daerah aliran sungai dengan perilaku buang air besar sembarangan. Dan yang terakhir untuk mengetahui hubungan antara peran petugas kesehatan dengan perilaku buang air besar sembarangan. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu kesehatan masyarakat berupa upaya mencegah dan meningkatkan kesehatan masyarakat dalam menurunkan kejadian buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kecamatan Cintal. Yang kedua manfaat praktis. Yang pertama manfaat bagi masyarakat. Masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko buang air besar sembarangan dan mengetahui faktor-faktor dari perilaku buang air besar sembarangan. Yang kedua manfaat bagi tugas kapal Raya Cinta. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber materi perkuliahan dan untuk pengembangan kurikulum. Yang ketiga manfaat bagi peneliti. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjut dan terkait dampak Merkuri dan cara-cara menguranginya. Selanjutnya ruang lingkup penelitian. Penelitian ini hanya pada bidang ilmu kesehatan masyarakat dengan ruang lingkup faktor yang berhubungan dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kecamatan Cintal tahun 2023. Ya, mungkin penelitian terkait ya. Ya, lanjut ke ini kerangka teori. Teori Green ya? Ya, lanjut. Variabelnya tawan sikap, tingkat pendapatan. Ya, lanjut. Ya, ini sebutkan saja variabelnya apa saja, variabel bebasnya. Baik, pada penelitian ini variabel bebasnya ada pengetahuan, sikap, tingkat pendapatan, kepemilikan jamban, jarak rumah ke tempat diambil selain jamban, peran petugas kesehatan dan dukungan tokoh masyarakat. Untuk variabel terikatnya yaitu adalah perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai. Kemudian hipotesis penelitiannya yang pertama ada hubungan pengetahuan dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kabupaten Cintal tahun 2023. Yang kedua ada hubungan sikap dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kabupaten Cintal tahun 2023. Yang ketiga ada hubungan tingkat pendapatan dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kabupaten Cintal tahun 2023. Yang keempat ada hubungan kepemilikan jamban dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kabupaten Cintal tahun 2023. Yang kelima ada hubungan jarak rumah dengan tempat diambil selain jamban dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kabupaten Cintal tahun 2023. Yang keenam ada hubungan peran petugas kesehatan dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kabupaten Cintal tahun 2023. Dan yang ketujuh ada hubungan dukungan pokok masyarakat dengan perilaku buang air besar sembarangan pada masyarakat daerah aliran sungai di Desa Sungai Anak, Kabupaten Cintal tahun 2023. Ya, definisi operasionalnya perilaku kan?
perilaku, pengetahuan, sikap ya. Ya, BABS tidak BABS ya, sikap ya. Ya, lanjut. Selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian yang akan digunakan adalah penelitian analitik observasional bertujuan untuk mengintegrasi hubungan antara variabel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hubungan sesaat untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada waktu penelitian dilaksanakan pada wilayah kerja Wilayah Universitas Jokowi, daerah aliran sungai, desa Tenganan, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sintang, dengan waktu pelaksanaan pada bulan Oktober sampai Mei 2024. Populasi dan sampel 530 jiwa ya, individu ya. Satu pas di tepi sungai itu. ya 3 RT. 3 RT. Penarikan sampelnya 54 ya. Cara penarikan sampelnya, teknik pengambilan sampel biasa apa? Accidental. Ya, burung siapa yang bunyi? Ya, burungnya disimpan, jangan sampai bunyi ya. Data, kumpul data kuesioner ya. Instrumennya inform consent. Wawancara. Diwawancarai juga nanti. Hah? Jamban. Ya. Baik, sekian pemaparan mengenai proposal penelitian dari saya.